Udah, Kak. Oke. Oke, nah ini ya untuk persiapan 6 UTBK hari ini kita akan bahas nomor 53 sampai 60. Kamu bisa buka di buku prosesnya halaman 8. Nah, kita langsung mulai aja. Nomor 53 ini ada reaksi orde 1 disosiasi gas N2O5 berlangsung dengan T setengah 80 menit. Apabila 0,48 atmosfer, 0,48 atm gas N2O5 dimasukkan ke dalam wadah reaksi, tekanan parsial gas N2O5 setelah 240 menit dalam satuan atm adalah. Oke, keywordnya di sini tuh ada apa sih? Ada yang namanya T setengah. Ya, T setengah itu adalah em, T setengah itu adalah waktu paruh, gitu ya, waktu paruh. Nah, untuk waktu paruh itu rumusnya tuh cuma satu, yaitu NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah, gitu ya. Dimana NT-nya itu adalah jumlah sisa, terus N0-nya itu adalah jumlah mula-mula, ya. Kemudian ada T dan T setengah. Kalau T itu dia adalah waktu doang, biasa. Waktunya bisa dalam detik, jam, menit, hari, tahun, bulan, kayak gitu ya. T setengahnya adalah waktu paruh. Nah, perbedaannya apa antara T dengan T setengah? Jadi kalau T setengah ini pada prinsipnya dia tuh dipakai untuk mengukur peluruhan unsur. Peluruhan unsur, jadi unsur satu berubah jadi unsur yang baru, gitu. Berkurang, berkurang, meluruh, meluruh. Nah, ada waktu biasa dan ada paruh. Kalau waktu paruh itu dia pasti waktu untuk meluruh sampai setengahnya, sampai separuhnya, ya, sampai 50%-nya. Tapi kalau waktu doang, itu dia bisa lebih dari 50%, bisa kurang dari 50%. Kayak gitu. Nah, terus untuk jumlah sisa dan jumlah mula-mulanya ini bisa dalam berbagai macam bentuk. Misalnya apa? Misalnya bisa dalam bentuk gram, bisa dalam bentuk konsentrasi, bisa dalam bentuk mol, bisa juga dalam bentuk tekanan seperti pada soal 53 ini. Gitu. Kak, maksudnya gimana kan gitu ya? Jadi misalnya dia bilang kayak gini, apabila 0,48 atm gas N2O5 dimasukkan ke dalam wadah reaksi, itu pasti 0,48-nya adalah jumlah mula-mula, gitu. Itu pasti jumlah mula-mula. Ya, sebanyak 2 gram zat dimasukkan ke dalam wadah, itu pasti mula-mula. Ya. Nah, berarti itu adalah N0-nya. N0-nya adalah 0,48 atm. T setengahnya itu 80 menit. Aduh, ya, 80 menit. Kemudian yang ditanyakan adalah tekanan parsial N2O5 setelah 240 menit. Berarti 240 menitnya itu adalah T doang. 240 menit. Nah, jadi tenang aja, untuk di soal itu nggak mungkin ada nggak pernah ada ceritanya waktu dan waktu paruh lambangnya sama. Nggak. Ya, kalau dia bilang waktu paruh ya udah T setengah gitu. Jadi nggak mungkin dia ngomong waktu paruh tapi lambangnya T, itu enggak. Oke. Kemudian yang ditanya adalah tekanannya berapa setelah menit gitu kan? Setelah waktunya 240 menit. Berarti NT-nya yang ditanya. Nah, ya udah itu tinggal masuk aja ke rumus kan. NT sama dengan N0, N0-nya 0,48 dikali setengah pangkat T-nya 240 dibagi T setengahnya 80. Jadi NT-nya dapat 0,48 dikali setengah pangkat 24 bagi 8. 3, 0,48 dikali 1/2 pangkat 3 1/8. Tinggal 48 bagi 8 aja ya, 6. Maka 0,0.
6 atm. Nah, maka jawabannya yang D. Kayak gitu. Sampai sini aman? Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Aman ya? Ini masih masih sendiri Medina atau udah ada yang join lagi? Oh, udah banyak ya? Udah banyak yang join nih. Oke, ada Faiza, ada Lutfi, ada Medina, sama ada Nabila. Gimana nih? Nomor 53, ada yang bertanya dulu gak? Aman sih, Kak. Aman ya? Oke. Lanjut 54, suatu rangkaian sel volta menggunakan setengah sel Mn dan Cr. Pernyataan yang tepat untuk rangkaian sel volta tersebut. Oke, di sini pasti kalian langsung udah bisa ya nentuin keywordnya adalah sel volta. Nah, udah tahu itu kuncinya adalah di sel volta. Nah, langsung fokus, dia voltanya pasti ada dua logam yang dipakai, yaitu ada Mn sama Cr. Nah, terus langkah apa yang pertama kita harus lakukan? Tentukan dulu Mn sama Cr-nya tuh siapa yang jadi katoda, siapa yang jadi anoda. Kayak gitu ya. Nah, gimana cara nentuinnya? Cara nentuinnya ingat-ingat deret volta. Ingat-ingat deret volta, di dalam deret volta makin kanan itu dia makin apa? Itu dia makin direduksi ya. Makin reduksi, makin gitu. Nah, berarti tinggal ingat-ingat letaknya Mn sama Cr tuh siapa yang lebih di kanan, Mn atau Cr? Ada yang ingat gak? Atau kalau misalkan kalian ingin lebih gampang, mungkin ya bisa kayak gini. Deret volta itu kalian ingat-ingat aja, pokoknya yang sebelah kiri banget, yang di sebelah kiri banget itu adalah golongan 1A, golongan 2A, AL, terus Mn. Habis itu dia dipisahin sama H2O, habis itu baru logam-logam lain. Logam pertamanya adalah si Cr. Cr, Fe, Vco, bla 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 bla. Nanti dibatasi lagi dengan H, ya. Habis H itu nanti adalah cumi hangus. Cumi hangus, agak pahit, au. Nah, gitu. Jadi nanti yang sebelah kanan banget itu cumi hangus, yang sebelah kiri banget yang 1A, 2A, AL, dan MN. Ya, terus makin ke kanan, makin katoda. Berarti makin ke CU, makin katoda. Nah, tentu saja yang yang sering keluar tuh nggak semuanya ya. Salah. Yang sering keluar tuh nggak semuanya, paling ya ini kalau ini sering nih lumayan. 1A, 2A, LMN. Paling ini FE, CU, AG itu sering lumayan gitu ya. Nah, nanti kalian tinggal bandingin deh tuh letaknya si CR sama MN. Ternyata MN lebih di kiri, kanannya lebih di kanan gitu kan. Berarti CR-nya akan jadi katoda. Akan jadi katoda, MN-nya otomatis anoda. Oke? Terus, apalagi yang perlu diingat? Kalau misalkan udah tahu anoda dan katoda, kalian ingat-ingat juga anoks karet. Anoda pasti oksidasi, gitu. Si katoda pasti reduksi. Nah, dari sini aja kalian sudah bisa mengeliminasi jawaban nih. Dari mulai yang A, pada Mn terjadi reaksi reduksi. Ini udah salah,
karena Mn itu adanya di anoda, jadi dia oksidasi, gitu ya. Terus si B, pada Cr terjadi reaksi oksidasi. Ini juga salah. Kebalikan, dia harusnya reduksi karena dia ada di katoda. Gitu ya. Kemudian, apalagi yang perlu kita lihat? Setelah anoks karet, kalian ingat-ingat kapan selfie, cuy. Selfie, apaan tuh kapan selfie? Katoda positif, anoda negatif. Ya, sel volta. Gitu. Kapan selfie itu adalah katoda positif, anoda negatif. Ya, nanti akan kebalikan dengan elektrolisis. Kalau elektrolisis kena P select, katodanya negatif. Gitu. Katodanya negatif, anodanya positif. Gitu ya. Nah, berarti dari sini cuy, kalian bisa tahu juga, oke, Mn-nya tuh anoda, berarti anoda dia kutub negatif. Cr-nya katoda berarti dia kutub positif. Nah, dari sini lagi kalian sudah bisa menentukan ternyata opsi D sama E itu benar, cuy. Ya enggak? Coba kita lihat, Cr harus bertindak sebagai kutub positif. Benar, karena dia katoda. Ya kan, katodanya positif. Mn bertindak sebagai kutub negatif, ini juga benar, karena anodanya kutub negatif. Oke, untuk nomor 54 ini ada 3 jawaban yang benar. Ada 3 jawaban yang benar, D, E, dan C. Kenapa yang C bisa benar? Kenapa C bisa benar? Karena aliran elektron itu memang mengalir dari anoda ke katoda. Gitu. Ya. Dia selalu mengalir dari anoda ke katoda. Pertanyaanku, coba ada yang bisa ngira-ngira nggak? Kenapa sih kok dari anoda ke katoda? Kenapa bukan dari katoda ke anoda? Coba kira-kira ada yang bisa tahu? Atau mungkin mau nebak-nebak dulu? Nggak ada? Bill? Nabila? Kepikiran sesuatu nggak? Kenapa anoda ke katoda? Nah, kenapa sih dia tuh mengalirnya dari anoda ke katoda, bukan dari katoda ke anoda? Karena gini, anoda itu oksidasi. Kalian ingatnya kayak gini aja. Oksidasi itu kan dia biloxnya naik, ya kan? Oksidasi itu merupakan peristiwa pembuangan muatan negatif atau pelepasan elektron. Nah, udah kebayang nggak tuh? Kalau oksidasi pelepasan elektron, reduksi berarti penarikan. Kebalikannya, penarikan elektron. Nah, dari sinilah bisa terjawab kenapa dia jalannya dari anoda ke katoda. Karena elektron yang dilepasin di anoda itu akan jalan ke katoda untuk ditarik. Itu. Ya. Dan ini berlaku untuk sel volta maupun elektrolisis karena di elektrolisis pun anodanya terjadi oksidasi, katodanya reduksi. Gitu ya. Jadi dan ini selalu mengalir dari anoda ke katoda. Jadi jangan dianggap ini ya, jangan diartikannya anoda negatif ke positif, enggak. Pokoknya anoda ke katoda. Itu untuk 54. Gimana? Sampai sini nyambung? Nyambung. Nyambung. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, jangan malu-malu ya teman-teman. Santuy aja pokoknya. Oke, pokoknya nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, kalau aku masih jelasin pun gak apa-apa, interupsi aja teman-teman ya. Lanjut lagi nomor 55.
Oke, nomor 55, dalam suatu proses elektrolisis larutan asam sulfat encer terjadi 2,24 desimeter kubik, berarti liter ya, liter gas hidrogen pada STP. Jika jumlah muatan listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan perak nitrat, maka banyaknya perak yang mengendap pada katoda adalah keywordnya adalah elektrolisis. Ya, begitu kalian tahu keywordnya elektrolisis, langsung lihat cuy, elektrolisisnya ada berapa larutan? Apakah cuma satu, apakah dua larutan? Ternyata di sini elektrolisisnya ada dua larutan ya, ada larutan asam sulfat dan ada larutan perak nitrat. Nah, itu lu langsung bagi tuh, kalian langsung bagi datanya. Ada larutan asam sulfat. Larutan asam sulfat rumusnya kayak apa cuy? Sama ada larutan perak nitrat. Yuk, asam sulfat H2SO4. Perak nitrat AgNO3. Itu. Oke. Nah, terus kita bandingin nih, kita bagiin dulu data-datanya. Ternyata dalam proses elektrolisis asam sulfat terjadi 2,24 liter gas hidrogen pada STP. Pertanyaannya, gas hidrogennya itu terbentuk di mana? Di katoda atau di anoda? Kan gitu. Ya, ini tuh si gas hidrogen terbentuknya di mana? Apakah dia di katoda ataukah dia di anoda? Mau tahu jawabannya? Mari kita lihat, ya. Mari kita lihat. Jadi di sini cara nentuinnya gimana sih, kan gitu. H2SO4-nya kamu jabarin dulu. Dia jadi 2H plus tambah SO4 2 min. AgNO3 dia jadi Ag plus tambah NO3 min. Ion positif buat katoda, ion negatif buat anoda. Ion positif buat katoda, ion negatif buat anoda. Ya. Nah, gas hidrogen itu akan terbentuknya di sebelah mana? Dia akan terbentuknya di sebelah katoda. Kenapa, Kak? Karena reaksi katodanya itu akan menjadi seperti ini. 2H plus tambah 2 elektron menjadi H2. Nah, inilah gas hidrogen 2,24 liter dalam keadaan STP. Dapat dari mana ini? Dapat dari mana ini? Ini dapatnya dari syarat reaksi. Syarat reaksi katoda dan anoda. Gitu. Kalian harus kembali ingat-ingat lagi nih. Kalau elektrolisis memang kuncinya di situ. Ya. Terus kalau udah dapat, kita balik ke perak nitrat. Di perak nitrat yang ditanyakan adalah banyaknya perak yang mengendap pada katoda. Oke, ini udah dikasih tahu, kita hanya butuh reaksi di katoda. Nah, reaksi di katodanya seperti apa? Ketika ion positifnya Ag+, reaksinya adalah Ag+, ditambah menjadi Ag. Nah, inilah yang ditanya, gramnya berapa? Kayak gitu. Terus di sini ada kata-kata jika jumlah muatan listrik yang sama dialirkan dalam larutan perak nitrat. Kalau misalkan dia bilang muatan listriknya sama, artinya tuh mereka di elektrolisisnya berbarengan. Ya. Nah, apalagi yang sama gitu kan? Kalau muatan listriknya sama, berarti arus listriknya juga sama, arusnya sama, dan juga mol elektronnya juga sama. Gitu. Nah, ini yang jadi kunci nih, mol elektron sama. Jadi gimana Kak? Kuncinya kamu harus cari mol elektron di sini dulu. Kalau di asam sulfat udah dapat, di perak nitrat juga akan gitu. Ya. Pokoknya ketika sudah dijabarkan seperti ini, kalian sudah tahu reaksi yang mana yang kalian butuhin di katoda atau anoda. Kalau mentok, ingat-ingat terus pokoknya, kalau mentok cari mol. Mol siapapun itu yang bisa kalian cari. Misalkan mol H2.
Nah, di sini sudah ada volumenya kan? Udah ada volumenya, lu cari aja molnya. Molnya gimana sih caranya? Dalam keadaan STP, volume dibagi 22,4. 2,24 dibagi 22,4. Dapatlah. Itu ya. Mol H2 dapat, kalian bisa dapat mol elektron. Ini kalau aku ngejelasinnya kecepatan atau kelambatan bilang ya teman-teman. Dapat mol elektronnya gimana caranya cuy? Perbandingan koefisien yang ditanya per yang diketahui. 2/1. 2-nya elektron, satunya H2 ya. Dikali 0,1. Dapatlah mol elektronnya adalah 0,2. Nah, elektron di kiri 0,2, elektron di kanan pun 0,2. Berapapun koefisiennya. Gitu. Nanti dari sini baru kamu cari Ag. Jadi kalau dari sesama elektron, itu berapapun koefisiennya dia akan sama molnya. Tapi kalau dari elektron mau nyari Ag, kembali pakai perbandingan koefisien. 1/1 dikali 0,2. Dapat 0,2 mol. Nah, yang ditanya gram kan? Ya udah, masuk ke sini. Terus mana ya? Bingung. Mol ya. Molnya itu adalah gram per AR. Berarti kalau ditanya gram, molnya lu kali AR. 0,2 dikali AR AG. 108. Nah, 2 kali 108, 216 ya. 216 tinggal dikasih koma, satu angka belakang koma, 21,6. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Kayak gitu. Sampai sini, nomor 55, kalian silakan. Mau tanya. Ya, kenapa Bill? Tadi kakak bilang kalau kanannya 2 mol, apa sih? Kalau kirinya Ya, 2 mol, kanannya juga 2 mol. Itu gimana sih maksudnya? Oke, gini, kalau mol elektronnya. Jadi kan di sini karena muatan listriknya sama, pasti mol elektronnya sama kan? Jadi walaupun di sini, di asam sulfat dia 2 elektron. Terus molnya kan 0,2 nih. Nah, di perak nitrat walaupun dia cuma 1 elektron, sama besar molnya 0,2 juga. Oh iya ya, oke. Oke, nyambung ya? Makasih kak. Oke. Gitu. Jadi kalau sama-sama elektron itu nggak usah kalian pakai perbandingan koefisien. Tapi kalau dari elektron mau ke zat lain, apalagi dari zat lain mau ke zat lain lagi, itu juga pakai, itu masih pakai apa? Perbandingan koefisien. Begitu. Nyambung nomor 55. Nyambung kak. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Kak. Oke. Lanjut. 56. Pembuatan etil propanoat dapat dilakukan menurut reaksi berikut. Jenis reaksi tersebut adalah, oke. Ada yang udah bisa tahu belum ini jenis reaksinya jenis reaksi apa? Kunci ada di pembuatan etil propanoat ya. Pembuatan etil propanoat itu kalian cari tahu dulu etil propanoat itu senyawa apa? Etil propanoat. Lihatnya dari mana sih Kak? Kan gitu ya. Lihatnya dari sini cuy. Il-OAT. Il-OAT itu adalah senyawa apa? Alkyl alkanoat enggak sih? Betul, benar benar benar. Alkil alkanoat atau nama lainnya apa? Aldehid bukan, enggak tahu. Depannya Etil. Bukan. Tahu kan? Ester. Iya. Gitu. Oke, alkil alkanoat atau ester. Nah, pembuatan ester namanya esterifikasi.
Gitu. Pembuatan ester. Namanya esterifikasi. Lalu, lamanya. Ya, pembuatan ester namanya esterifikasi. Nah, esterifikasi itu atau si ester ini dibentuk dari siapa sama siapa kan gitu. Dibentuk dari sini nih. Nih, CH3CH2COOH. Kuncinya di COH. Gugus COH adalah gugus asam karboksilat. Gugus OH adalah gugus alkohol. Sementara kalau ester sendiri gugusnya adalah COO. COO-nya di tengah. Ya, itu ester. Gitu. Jadi dia pembuatan ester ya udah namanya esterifikasi. Dibentuk dari asam karboksilat ditambah alkohol. Oke. Nah, terus kalau misalkan pertanyaannya, jadi pembuatan ester namanya esterifikasi, terus ada reaksi misalkan hidrolisis ester. Nah, ini biasanya langsung wing-wing lagi nih, langsung pusing lagi kan. Hidrolisis ester tuh artinya apa? Ya udah, ester ditambah air. Tinggal lu balik. Ini kan asam karboksilat tambah alkohol jadi ester tambah air. Kalau ester tambah air ya jadi asam karboksilat tambah alkohol lagi. Kayak gitu. Ya, ester ditambah air jadinya alkohol tambah asam karboksilat. Begitu teman-teman. Nyambung 56? Kalau misalkan si asam karboksilat itu namanya kan adalah asam alkanoat ya. Nanti lu bisa ciriin di soal tuh depannya pasti asam, belakangnya pasti oat. Gitu. Kalau misalkan alkohol, namanya dia adalah alkanol nama lainnya. Terakhirnya ol. Gitu. Oke. Nomor 56 aman, teman-teman? Aman, Kak. Oke. Mari kita lanjut. 50 aseton adalah senyawa berbentuk bla 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 bla. La 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 isomer dari senyawa tersebut adalah. Dah, kunci langsung aja. Berarti ini ditanya tentang isomer dari si aseton. Isomer dari aseton. Yuk, langkah pertamanya nggak lain dan nggak bukan, lu harus tahu dulu aseton itu senyawa apa. Gitu. Ya, belakangnya on berarti dia adalah senyawa Keton. yoi. Yang keton. Keton gugusnya apa, cuy? Gugus fungsinya. Kalau tadi asam karboksilat kan COH, terus alkohol dia OH, terus ester dia COO. Kalau keton dia CO doang. Ini. Nah, ini gugus fungsi dari si keton. Ya. Nah, kunci kalian kalau mau tahu isomernya ada apa aja, itu kalian harus tahu dulu aseton tuh strukturnya kayak apa. Gitu. Ada yang tahu aseton strukturnya seperti apa? Asam asetat tuh kayak apa, teman-teman? C3H6O nggak sih, Kak? CH3? C3H6O nggak sih? C3, benar, C3H6O ya. Berarti ini C-nya kan ada 3 ya pasti. Set, set. Tinggal kamu lengkapin H-nya. Nah, itu aja. Nah, ini berarti si keton seperti ini. Kemudian kalau misalkan ditanyain isomer, itu kamu ada dua langkah ya. Jadi gini, prinsipnya isomer itu pokoknya rumusnya sama.
rumusnya sama, strukturnya berbeda, namanya juga beda. Nah, itu prinsip isomer. Nanti kalau misalkan ditanyakan isomer, kamu cari dulu yang pertama gini. Yang pertama, cari dulu yang sesama keton. Jadi yang senyawanya sama ya. Sesama keton dengan jumlah CHO-nya harus sama. Coba lihat, ada nggak yang sesama keton di pilihan? Propanon. Yang A ya, propanon ya. Oke, propanon nih cuy. Sama-sama on, sama-sama keton. Terus prop C-nya juga 3 kan? Oke, berarti jawabannya yang A dong. Tapi tunggu dulu. Walaupun sama-sama keton, jumlah CHO-nya sama, kalian lihat strukturnya beda atau enggak? Gitu. Nah, propanon ini, walaupun dia sama-sama keton, C-nya sama-sama 3, tapi strukturnya sama kayak aseton cuy. Karena propanon itu adalah nama lainnya doang. Nama lain atau nama iupaknya. Nama iupak dari keton. Kok dari keton? Dari aseton. Jadi kalau kalian ingat sama penamaan itu ada iupak, ada trivial. Ada iupak, ada trivial. Yang iupaknya itu adalah alkanon. Jadi kamu lihat C-nya ada berapa? Ada 3 berarti propanon. Trivialnya itu adalah nama gitulah. Nama dagangnya adalah aseton. Bisa aseton, bisa juga dimetil keton itu juga. Dimetil keton itu juga nama trivialnya. Jadi kalau suatu saat ada pilihan lagi, ada di opsi B dimetil keton itu juga bukan isomernya, itu hanya nama lainnya aja. Gitu ya. Nah, kalau misalkan bukan itu, oke, cara keduanya kalian cari dulu, ada nggak yang merupakan isomer fungsi dari si keton tersebut. Isomer fungsi dari keton itu siapa, teman-teman? Sahabatnya keton, aldehid. Ya, sahabatnya keton atau isomer fungsinya keton itu adalah aldehid. Lu cari deh tuh, yang aldehid ada nggak? Ternyata ada nih, antara B atau enggak D. Asetaldehid atau enggak propionaldehid. Kalau yang lainnya udah salah ya. Yang C-nya alkohol, yang E-nya ether, udah bukan isomer fungsinya lagi. Nah, terus kalau udah berarti tinggal kita bandingin di antara siapa tuh? Di antara si asetaldehid sama propionaldehid siapa yang lebih tepat. Kalau untuk asetaldehid itu strukturnya kayak apa? Aldehid itu gugusnya adalah COH. Asetaldehid itu C-nya ada 2, jadi kayak gini. CH3COH itu asetaldehid. Ya. Nah, ini apakah asetaldehid isomer dari aseton? Ternyata tidak, karena jumlah C-nya sementara aseton ada 3. Gitu. Berarti bukan yang B jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang D, propionaldehid, karena propionaldehid itu adalah aldehid yang aldehid COH ya. Propnya itu C-nya ada 3. 1, 2, 3. Kok itu jadi 4? Yova mabok nih. Kayak gini. Tinggal kamu lengkapin haknya. Ya, 2. Ini adalah propionaldehid. Dilihat-lihat sama aseton, C-nya sama-sama 3, H-nya sama-sama 6, O-nya sama-sama 1. Ini juga C3H6O. Maka dia jadi isomernya.
Kayak gitu, teman-teman. Nyambung nggak? Nyambung, Kak. Oke. Nomor 57 aman ya. Yang lain ada pertanyaan? Kalau aman kita lanjut ya. Nah, nomor 58. 58 ini UTBK 2019, bentuk molekul di sekitar atom N yang mengikat dua atom H. Atom N yang mengikat dua atom H. Yuk, dirunutin dulu. N1, N2, N-nya ada 5 nih. Berarti yang ditanyakan adalah atom N nomor berapa, teman-teman? Yang nomor 1. Benar, yang nomor 1 ya. Yang 2H. Oke, langsung fokus ke situ. Langsung fokus ke situ berarti dia N, dijabarin aja, H2 gini ya. Tangan satu lagi jangan dianggurin, tetap dianggap ya. Set, abis itu dia berikatan dengan, nah ini bla bla blanya baru, nggak usah digambar. Nah, langsung fokus kalian ke sini, ke atom N ini. Kalau ditanyakan tentang bentuk molekul, itu pasti kita harus nyari dulu PEI dan PEB-nya. Ya, PEI dan PEB-nya. PEI, pasangan elektron ikatan, atau tangannya N yang terpakai ada berapa? 1, 2, 3. Berarti PEI-nya 3. Pasangan elektron bebasnya, adakah tangan N yang belum terpakai? Jawabannya adalah ada 1. Kenapa, Kak? Dari mana tuh 1? Karena tangannya si N itu, cuy, ada 6. Ada 5. Nah, ini nih, elektron yang bulat-bulat ini adalah pasangan elektron bebasnya. Kak, dapat dari mana itu tangannya ada 5? Dari nomor atomnya. Dari nomor atom N. N itu 7 nomor atomnya. 2, 5. Nah, waduh, berarti nomor atomnya harus hafal dong. Kalau misalkan kalian nggak hafal nomor atomnya, kalian hafalin AR-nya paling enggak. AR-nya N kan 14 tuh, nomor atomnya, nomor masanya. Nomor masanya N 14, nomor atomnya tinggal kalian bagi 2 aja. 7. Itu ya, kayak yang waktu itu aku bilang, kalau C dia AR-nya 12, berarti nomor atomnya 6. Oh, AR-nya 16, nomor atomnya 8. Gitu ya. Nyambung? Kakak, makanya. Oh iya, apa-apa. Ini kan gini, kan PEB itu. Jadi kan misalnya nih, seandainya di tangannya 6. Iya. Terus gini, buat dia jadi gimana sih ngomongnya? Gimana itu? Jadi PEB itu nggak mesti sepasang. Jadi even dia iya nggak jadi. Oke, maaf. Apa? Nah, jadi kan ini kan dihitung dia PEB itu kan kalau dia punya sepasang tangan bebas yang tangan bebas. Iya. Jadi kalau misalnya ada tangan yang bebas tapi dia nggak sepasang dihitungnya 1 juga tetap apa gimana? Kagak, nggak dihitung. Oh gitu. Jadi Jadi mesti kalau yang namanya sepasang. yoi, pasangan pasti harus berdua kan. Kalau sendiri nggak dianggap, jangan. Ya, Sedih. sedih. Nah, jadi gini, kalau misalkan ada ketemu soal yang kayak gitu, tiba-tiba lu ketemu eh, elektron yang nggak kepake cuma 1 biji gitu ya, itu berarti kemungkinan salah bikinnya. Kemungkinan kamu salah bikin strukturnya. Jadi kalau yang namanya pasangan elektron bebas ya pasti bentuknya pasangan. Tinggal berapa berapa pasang aja. Kalau ada 4 tangan, berarti 2 pasang gitu. Oke. Oke? Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Nah, kalau PEI-nya 3, PEB1 bentuknya apa nih? Jadi gini ya, kalau bentuk molekul kan ini sebenarnya hafalan ya. Kalau PEI-nya 3,
PE-nya 3 itu ada 3, teman-teman. Duh, gimana sih gue ngomong? Nah, PI 3 itu ada. Kalau PEI-nya 3, PEB-nya 1, itu segitiga piramida. Nih, yang E. Kalau yang PEI-nya 3, PEB-nya 0, itu datar atau segitiga planar. Nih, jadi di sini aku tulisin ya. PEI-nya 3, PEB-nya 0. Kalau bentuk T, PEI-nya juga 3. PEI-nya juga 3, tapi PEB-nya 2. Gitu, 3, 2. Bentuk V, PEI-nya 2, 2. Jadi PEI 2, PEB 2. Kalau linear, PEI-nya itu 2. Bisa 2, 0, atau enggak bisa 2, 1. Itu juga masih linear. Begitu. Oke. Nanti kalau misalkan udah PEI-nya 4, nih, 4, 0 itu tetrahedral. Gitu. Ya, terus ada PEI 4, PEB 1. Ini tetrahedral juga. Apa nih? Tetrahedral terdistorsi. Gitu. Ya, terus ada PEI 4, PEB 2. Ini biar kalian kebayang aja ya, kalau misalkan 3 tuh segitiga, segitiga, segitiga datar, piramida membentuk T. Kalau 4, tetrahedral, tetrahedral terdistorsi sama segi 4. Sama segi 4 planar. Gitu. Oke, nanti yang untuk bentuk molekul yang lainnya kalian bisa cari di buku ya, di modul-modul atau di Wangsit tuh dia juga ada. Atau enggak di Google searching aja tabel bentuk molekul. Gitu. Ya, oke. 58 gimana? Aman? Aman ya, teman-teman? Mari kita mari kita lanjut. 59, padatan NaCl melebur pada 801 derajat, sedangkan CCl4 melebur pada 23. Pernyataan yang dapatkan perbedaan titik lebur kedua padatan. Oke. Jadi kalau titik lebur itu sama aja dengan titik leleh. Ya, jadi berbeda dengan titik didih, berbeda juga dengan titik beku. Kalau titik didih, itu dia harus dilarutin dulu. Dia harus ditambahin air dulu, baru dipanasin. Gitu ya. Kalau titik leleh, ya udah padatan langsung dipanaskan. Biarin dia meleleh tuh. Gitu ya. Nah, kalau misalkan titik leleh itu dia udah pasti kaitannya sama kekuatan padatannya. Jadi yang bisa menyebabkan titik lelehnya tinggi ya berarti padatannya lebih kuat. Apanya yang kuat, ya kan? Apanya yang kuat? Yang kuat itu adalah interaksi kisi kristal dari si padatan tersebut. Nah, ini langsung ada nih, interaksi kisi kristal dalam padatan NaCl lebih kuat. Iya, ini jawabannya. Kalau NaCl lebih kuat, makanya dia leburnya lebih lama. Gitu. Oke, jadi kalau interaksi kisi kristal itu maksudnya gimana? Interaksi kisi itu maksudnya kayak padatan, gimana ya? Kisi itu kayak rongganya lah, rongga di padatannya itu. Kalau kristal, yaitu kristal adalah salah satu jenis bentuk padatan. Gitu ya, di dalam kristal dia pasti dalamnya ada rongga-rongganya. Nah, seberapa kuat tuh ikatan yang terjadi di situ
maka meleburnya akan lebih lama kalau dia lebih kuat, meleburnya akan lebih cepat kalau dia lebih lemah. Gitu. Oke. Kalau yang untuk yang lainnya dari kelarutan, terus MR, terus elektrolit itu nanti kaitannya sama si titik didih. Gitu. Ini kan kalau udah larut dalam air, ini berarti sudah harus dilarutkan dalam air kan? Ini kaitannya sama titik didih. Elektrolit juga kayak gitu, juga terhadap titik didih. Jadi nanti makin tinggi titik didihnya, dia akan makin elektrolit. Kayak gitu ya. Makanya jawaban yang nomor 59 itu adalah yang D. Begitu teman-teman, sampai sini nyambung nggak nomor 59? Nyambung sih, Kak. Hah? Nyambung. Oke, kita lanjut nomor 60. Nah, nomor 60 senyawa trikloroetena banyak dipergunakan orang untuk reaksi dry cleaning. Manakah reaksi yang jika direaksikan dengan trikloroetena akan menghasilkan senyawa kiral? Oke. Coba ini keywordnya kira-kira apa nih? Kalau ngelihat soal ini yang pertama kali menurut kalian jadi kuncinya tuh yang mana? Pasti senyawanya dong, ya kan? Pasti senyawanya nih, trikloroetena. Nah, emang harus mulai dari situ dulu ya. Kayak tadi misalkan pembuatan etil propanoat, ya udah etil propanoatnya dulu dia senyawa apa gitu dulu kan. Nah, ini juga senyawa trikloroetena. Nah, trikloroetena berarti dia kan alkena ya. Ena kan, berarti dia alkena. Nah, di sini ada dua hal teman-teman yang harus kita pastiin. Halnya tuh yang pertama adalah trikloroetna itu bisa diapain aja. Ya, jadi reaksi apa aja yang bisa terjadi terhadap si trikloroetena, itu yang pertama. Terus yang kedua dia harus ketemu siapa supaya menghasilkan senyawa kiral. Nih, apakah reaksi yang jika direaksikan dengan trikloroetena akan menghasilkan senyawa kiral? Jadi keywordnya adalah trikloroetena sama senyawa kiral. Gitu ya. Nah, tadi trikloroetena atau alkena, kalian sudah tahu dia alkena. Nah, alkena itu dia bisa dapat di salah dapat mengalami reaksi adisi, teman-teman. Ada yang ingat adisi itu apa? Adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Jadi gampangnya kayak gini, kalau kalian ketemu sama senyawa di dalam soal, ada ikatan rangkapnya, itu tujuan kalian pasti mutusin. Ya, pasti tujuan kalian untuk memutuskan ikatan itu. Ya, memutuskan ikatan rangkap yang ada di dalam senyawa. Pasti. Nah, pemutusan ikatan rangkap namanya reaksi adisi. Kayak gitu dulu. Abis itu adisi itu cuma bisa dilakukan dua orang oleh dua senyawa. Jadi ada dua orang yang bisa mutusin mereka. Yang pertama adalah yang diatomik, gitu ya. Yang diatomik itu yang berdua, serba berdua. Jadi dia datang-datang sudah berdua, H2, N2, O2, F2, Br2, Cl2, dan I2. Sama satu lagi asam halida. Asam halida itu siapa aja? HF, HCl, HBr, dan juga
HI. Udah, hanya dua ini aja yang bisa mengadisi alkena, atau hanya dua ini aja yang bisa mengadisi alkuna. Ya, jadi yang ada ikatan rekapnya bisa diputusin pakai diatomik atau enggak asam halida. Otomatis D sama E bye-bye. Ya, karena D sama E bukan juga asam halida. Oke? Terus berarti antara ABC. Nah, kita pastiin di antara ABC itu siapa yang akan membentuk senyawa kiral. Kiral itu pengertiannya apa, teman-teman? Nanti bahasa lainnya adalah kiral atau optis aktif ya. Nah, kalau ditanyakan tentang senyawa kiral, itu artinya ditanyakan ada nggak sih di dalam senyawa itu atom C yang mengikat 4 senyawa berbeda. Contohnya apa, Kak? Jadi C itu kan tangannya selalu 4. Contohnya misalkan tangan pertama dia mengikat OH. Tangan kedua dia mengikat COOH. Tangan ketiga dia mengikat NH2 misalkan. Tangan keempatnya dia mengikat CH3. Nah, ini tangannya beda semua. Kalau tangannya beda semua, berarti dia kiral. Tangan pertama, tangan kedua, tangan ketiga, sama tangan keempat. Semuanya berbeda berarti dia kiral. Oke? Sampai sini dulu coba. Nyambung nggak? Kalau Puyong bilang. Kak, tadi yang di atomik sama asam halida gimana? Yang di atomik, jadi cuman di atomik sama asam halida yang bisa melakukan adisi. Jadi intinya gini, trikloroetena itu cuma bisa ketemu di atomik atau enggak asam halida. Gitu. Ya kan? Nah, dia bisa ketemu atomik dan asam halida, makanya si D sama E kan udah pasti bukan kan? Gitu. Udah nggak mungkin bisa bereaksi karena mereka bukan diatomik, bukan asam halida juga. Oke. Nah, terus sekarang kita tinggal pastiin nih di antara H2, HCl sama Br2 siapa yang bisa membentuk senyawa kiral. Gitu. Direaksiin sama kalian. CH, Cl, dirangkap 2, C, Cl2. C mengikat 2 Cl kayak gini. Ditambahin H2. Oke. Pokoknya tadi ingat-ingat pesanku, ketemu ikatan rangka, putusin mereka ya. Putusin mereka, habis itu kalau dia ketemu sama diatomik, H2 kan diatomik nih. Itu H-nya satu masuk sini, satu masuk situ. Gitu. Jadi nanti ketemu CH2, ini Cl, otomatis ini jadi tunggal, ini CH, ini Cl, Cl. Gitu. Oke. Terus dari sini, dari hasilnya, kalian lihat ini kiral atau enggak. Nah, ciri khasnya gini teman-teman, kalau C kiral itu biasanya bentuknya CH atau C doang. Nah, dari situ kan kalian bisa langsung curiga nih. Langsung curiga, oke, sama si CH ini. Tentuin empat tangannya tuh mengikat apa aja. Ya, tangan pertama, kedua, ketiga, dan keempatnya urutannya terserah kalian. Misalkan gini, tangan pertamanya CL nih. Tangan keduanya CL juga ternyata nih, ya kan? Ini udah dua senyawa yang sama, berarti udah pasti nggak kiral. Gitu. Ya, tangan ketiganya apa? Tangan ketiganya ini. CH2Cl, jangan cuma CH2-nya doang ya. Gitu. Tangan keempatnya apa? Tangan keempatnya H. Oh, ternyata pokoknya ada dua yang sama. Ketemu dua yang sama aja, udah. Itu nggak kiral. Oke. Terus, yang B, dengan HCl, sama kalian reaksiin juga. CH, Cl,
CCl tambah HCl. Nah, perbedaannya kalau misalkan dia direaksikan dengan asam halida itu nanti ada aturannya. Ada aturan Markovnikov namanya. Gitu. Nah, aturan Markovnikovnya itu apa sih? Jadi aturan Markovnikov itu adalah yang kaya makin kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kaya dan miskinnya itu adalah kaya akan hak. Jadi sumber kekayaannya adalah hak. Jadi misalnya gini, jadi misalkan kalian mau mutusin dia kan, nah lu lihat antara CH sama C, yang miskin yang mana teman-teman? CH atau C yang miskin? C. C, oke. Berarti nanti yang C-nya akan ketempelan CL. Gitu. Kenapa? Karena si H itu kan sumber kekayaan kan. Si sumber kekayaannya ini malah masuk ke yang kaya. Maka dia jadi CH2Cl, terus ini otomatis jadi tunggal, ini Cl, nemplok juga satu Cl. Gitu. Nah, terus kalian lihat, oke, di sini ada yang bentuknya C nih, mencurigakan. Tangan pertamanya Cl, tangan keduanya Cl juga. Tangan ketiganya Cl juga. Udah lebih-lebih ini mah nggak kira. Gitu. Makanya jawabannya adalah yang si BR2. Yuk kita lihat yang BR2 seperti apa. Yang BR2 itu berarti dia CH, CL, CL tambah BR2. Nah, BR2 dia berarti masuknya ke ini ya, ke diatomik. Sama kayak H2 tadi, main masuk aja dia. Satu ke situ, satu ke situ. Berarti jadi CH CH, di sini nempel BR, sini nempel CL, ini tunggal, CL, CL. Nah, terus kalian lihat ternyata dua-duanya mencurigakan nih, dua-duanya bentuknya CH dan CL, dan C. Misalkan kita lihat dulu dari si CH. CH tangan pertamanya BR, tangan keduanya CL, tangan ketiganya nih CL. Jadi semuanya ya, jangan cuma C-nya doang. Tangan keempatnya H. Oke, ini udah beda semua. Berarti dia kira. Gitu. Oke. Nah, yang satu lagi gimana nih? Yang C-nya itu dia tangannya tiga-tiganya udah mengikat CL kan? 1, 2, 3. Oke, berarti yang sebelah sini C-nya nggak kira. Nggak masalah, it's okay. Ya. Jadi kalau misalkan dia, jadi gini, kalau sepanjang apapun rantainya, kalian cuma nemu satu C yang kiral, nggak apa-apa. Don't worry, be happy. Itu namanya senyawa kiral juga. Ya, jadi yang namanya senyawa kiral itu bukan berarti semua C-nya harus kiral, tidak. Ya, nemu satu aja yang kiral, udah itu benar, itu jawabannya. Kak, itu BR-nya Ya. cuma satu ya? Sorry. Untung kamu mengingatkan. Harusnya satu lagi BR ya. Salah. Ya Allah, kalau bentar. Nah, untung kamu ngikut-ngikut. Tara, thank you so much. Ini harusnya BR kan masuknya. Nih. Nah, oke lah. Jadi si BR-nya beda, tapi CL-nya udah 2 kan. Jadi sama aja C yang sebelah sini nggak kiral juga.
Oke, nah ini BR-nya gini, cuman CL-nya ternyata sama kan? Oke, thank you ya Faiza, sudah diingatkan. Ya, Kak. Oke, sampai sini gimana? Nyambung? Kak. Sip. Yang lain aman? Aman, Kak. Oke, kalau aman berarti sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Nih kalian pada tesnya tanggal berapa? Nanti kalian kalau misalkan mau nanya soal atau apa, boleh banget ya chat WA aku aja nih ya. Aku catetin. Santuy pokoknya, asalkan ngenalin diri dulu, oke? Boleh banget. Sok mangga pokoknya, oke? Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya hari ini ya. Sampai ketemu di next pertemuan. Pokoknya sukses buat buat UTBK-nya. Kalau ada soal yang mau ditanyakan, boleh WA langsung aja. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Ya, Duluan Kak. sama-sama. Oke, sama-sama.